Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Trika Yoga, nomor NIM 2302101052. Saya Nika Dwi Indriani dengan NIM 230210101089. Nama saya Ibu Rahma dengan NIM 230210101109. Dengan saya Widiatur Rahmatika dengan NIM 230210101071. Di sini kita akan presentasi tentang KPK dan FPB yang disampaikan oleh anggota kelompok saya. Nah, sebelum masuk ke materi, apa itu KPK dan FPB? KPK adalah bilangan terkecil yang dapat dibagi dua atau lebih bilangan tertentu. Sedangkan FPB adalah bilangan terbesar yang membagi habis dua atau lebih bilangan tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara menentukan KPK menggunakan pohon faktor dan pembagian berulang atau tabel. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang cara menentukan KPK menggunakan pohon faktor. Pohon faktor adalah deretan pembagian yang turun ke bawah dengan menggunakan pembagian bilangan prima. Jadi, sebelum kita masuk ke contoh soal, kita harus mengetahui apa itu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari angka 1, yang faktor pembaginya adalah bilangan itu sendiri. Contohnya angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan masih banyak lagi. Oke, kita akan masuk ke contoh soal. Contoh, tentukan KPK dari 12 dan 15. Kita harus mencari bilangan faktor dari angka 12 dan angka 15. Caranya adalah 12 bilangan prima pertama yang bisa dibagi dengan 12 adalah angka 2. Oke. Jika kita mencari bilangan faktor, kita harus menggunakan bilangan prima yang paling terkecil lebih dahulu. Seperti angka 2 ini. Lalu 12 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 6. Nah, 6 itu bisa dibagi dengan 2, bisa dibagi dengan 3. Namun di sini konsepnya harus menggunakan bilangan prima yang paling terkecil. Jadi kita harus tetap menggunakan angka 2. Jadi 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Lalu 3 itu tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan 2 karena 3 juga merupakan bilangan prima. Jadi 3 harus dibagi dengan 3 lagi. Hasilnya adalah 1. Oke, jadi di sini bilangan faktor dari 12 adalah 2, 2, 3, sama 1. Oke, selanjutnya kita mencari bilangan faktor dari 15. Oke, 15 tidak bisa dibagi dengan 2. Jadi bilangan prima terkecil dari 15 adalah 3. 15 dibagi dengan 3, hasilnya adalah 5. Lalu 5 itu adalah bilangan prima itu sendiri. Jadi 5 dibagi dengan 5 lagi. Sehingga menghasilkan 1. Jadi bilangan faktor dari 15 adalah 3, 5, sama 1. Oke, selanjutnya kita tuliskan di sini biar lebih mudah. Dari angka 12, bilangan faktornya ada 2, 2, 3, sama 1. Untuk yang 15 sendiri adalah ada angka 3 dan angka 5, angka 1. Di sini angka 12 ada, di dalam angka 12 ada angka 2 dua kali. Jadi bisa kita tarik pangkat, kita buat pangkat 12 sama dengan 2 pangkat 2, 3, sama 1. 15 tetap. Ini adalah hasil lain dari 12 ini ya. Cara KPK adalah bilangan paling terkecil. Jadi kita ambil, ini kan 2 pangkat 2, kita tulis 2 pangkat 2 dikali 3. Ini 3 ada 2, tapi kita tulis salah 1. Dikali 5. Syarat KPK adalah
Jika ada dua bilangan, kita ambil yang pangkatnya paling besar. Namun, jika hanya ada satu, ini seperti 3 pangkat 1, 3 pangkat 1, 5 pangkat 1, 1 pangkat 1, itu hasilnya adalah sama, jadi kita tulis salah satu saja. Jadi ini hasilnya adalah 2 pangkat 2, 4 dikali 3 dikali 5. Hasilnya adalah 60. Jadi, KPK dari 12 dan 15 adalah 60. Saya akan menjelaskan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menentukan KPK menggunakan pembagian berulang. Jika tadi menggunakan pohon faktor, kita harus mencari satu persatu, atau kita harus mencari bilangan faktor dari angka 12 dan bilangan faktor dari angka 15. Sekarang, jika pembagian berulang, kita bisa menggunakan kedua-duanya secara bersamaan. Contoh, di sini saya akan membuat tabel terlebih dahulu. Pembagian berulang itu sama saja dengan membuat tabel. Anggap saja ini garis lurus. Oke, di sini kita sudah punya tabel. Bagaimana cara mengisinya? Pertama, kita masukkan angka 12 terlebih dahulu. Lalu angka 15. Oke, seperti tadi, ini sama saja atau menggunakan bilangan prima. Jadi bilangan prima yang pertama bisa dibagi adalah 2 terlebih dahulu, karena tadi 12 bisa dibagi dengan 2. 12 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 6. Namun bagaimana dengan 15 yang tidak bisa dibagi dengan 2? Kita tetap menuliskan angka 15 karena tidak bisa dibagi dengan 2. Selanjutnya 6 juga masih bisa dibagi dengan 2. Jadi kita tulis lagi, kita bagi lagi dengan 2. Hasilnya adalah 3. Dan 15 tetap tidak bisa dibagi dengan 2. Jadi kita tetap tulis angka 15. Selanjutnya, karena ini 3 dan 15, jadi kita masukkan ini angka 3. Jika dibagi 3, 1, 15 dibagi 3, 5. Lalu di sini terakhir, kita bagi dengan 5. Di sini tetap turun, angka 1-nya turun, angka 5-nya turun. Angka 1, mohon maaf. Jadi caranya adalah seperti ini. Contoh, angka 12 dan 15. Jadi kita masukkan di sini 12 dan 15. Ini kita anggap bila ini adalah hasil dari bilangan faktor. Ini adalah hasil dari bilangan faktor. Untuk mencari bilangan faktor seperti tadi, menggunakan bilangan prima mulai dari angka yang terkecil. Jadi 12 dan 15. 12 bisa dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 6, 15 tidak bisa dibagi dengan 2, sehingga angka 12 tetap turun satu langkah. Lalu, di sini angka 6 bisa juga dibagi dengan 2 lagi, hasilnya adalah 3, dan 15 tetap tidak bisa dibagi dengan 2, sehingga angka 15 itu turun lagi satu langkah. Lalu, setelah itu tersisa angka 3 dan 15. Karena sama-sama bisa dibagi dengan 3, lalu kita masukkan angka 3 di sini. 3 dibagi 3, 1, 15 dibagi 3, 5. Lalu di sini tersisa angka 1 sama 5 saja. Jadi kita bagi dengan angka 5. 1 turun, 5 dibagi 5, 1. Jadi untuk pembagian berulang ini memang tidak membutuhkan banyak waktu atau bisa disebut dengan cara cepat. Namun kita harus benar-benar bisa memahami rumus ini. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang menentukan FPB. Untuk menentukan FPB, kita mempunyai 2 cara. Cara yang pertama yaitu menggunakan pohon faktor. Dan cara yang kedua yaitu menggunakan tabel. Nah, biar lebih mudah, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Tentukan FPB dari 12 dan 18. Kita gunakan cara yang pertama ya, yaitu menggunakan pohon faktor. Sebelumnya, untuk menentukan pohon faktor, kita harus mengingat bilangan prima terlebih dahulu. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. Contoh bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, sekarang kita buat pohon faktor dari 12. Untuk mencari pohon faktor, nanti kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil dahulu. Bilangan prima terkecil yaitu 2. Maka 12 dibagi 2, 6. Kemudian kita bagi lagi. 6 dibagi 2, 3. Karena 3 sudah tidak bisa dibagi 2, jadi kita bagi dengan bilangan prima berikutnya,
yaitu 3. Nah, kita lanjut mencari pohon faktor dari 18. 18 dibagi 2, 9. Kemudian karena 9 tidak bisa dibagi 2, maka kita bagi dengan bilangan prima berikutnya yaitu 3. 9 dibagi 3, 3. Kemudian kita bagi lagi 3 dibagi 3, 1. Nah, setelah menentukan pohon faktor dari 12 dan 18, langkah berikutnya kita akan mencari faktorisasi prima dari 12 dan 18. Kita perhatikan pohon faktor 12 itu bisa dibagi oleh 2, 2, dan 3. Jadi, faktorisasi prima 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3, atau 2 pangkat 2 dikali 3. Selanjutnya, kita lihat pohon faktor dari 18. Kita perhatikan pohon faktor 18 itu bisa dibagi oleh 2, 3, dan 3. Jadi, faktorisasi prima dari 18 adalah 2 dikali 3 dikali 3, atau 2 dikali 3 pangkat 2. Setelah kita tentukan faktorisasi primanya, sekarang kita akan mencari FPB-nya. Untuk mencari FPB, kita harus mencari faktor yang sama dan yang memiliki pangkat yang paling kecil. Pada dua faktorisasi tersebut, kita bisa lihat bahwa faktor yang sama dan yang memiliki pangkat yang paling kecil adalah 2 dan 3. Maka FPB-nya adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. Ini adalah menentukan FPB dengan cara menggunakan pohon faktor. Sekarang kita lanjut cara kedua, yaitu menggunakan tabel. Soal yang kita gunakan sama seperti soal sebelumnya. Untuk mencari FPB menggunakan tabel, kita harus tetap ingat bilangan prima. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat tabel 12 dan 18. Nah, yang perlu kita ingat adalah jika pembagi bisa membagi semua bilangan, maka pembagi langsung dilingkari. Kita lanjut ke tabel lagi. Sama seperti menentukan FPB dengan pohon faktor, kita akan membaginya dimulai dari bilangan prima terkecil, yaitu 2. 12 dibagi 2, 6. 18 dibagi 2, 9. Ingat, 2 itu bisa membagi semua bilangan, jadi kita harus melingkarinya, jangan sampai terlewat. Kemudian kita bagi lagi, 6 dibagi 2, 3, 9. Karena tidak bisa dibagi 2, maka 9 tetap ditulis 9. Kemudian, 3 dan 9 tidak bisa dibagi 2, maka kita bagi dengan bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 3 kita bagi dengan 3, yaitu 1. Kemudian, 9 dibagi 3, 3. Kemudian kita bagi lagi, 1 karena tidak bisa dibagi 3, maka tetap ditulis 1. Kemudian, 3 dibagi 3, 1. Perhatikan tabelnya. Tabel akan selesai jika hasil akhirnya itu sudah satu semua. Nah, sekarang kita cari FPB-nya. Perhatikan tabel lagi. Kita lihat pada pembaginya ada yang dilingkar. Nah, angka yang dilingkari itu adalah FPB-nya. Dari tabel tersebut kita bisa lihat bahwa yang dilingkari adalah angka 2 dan 3. Maka FPB-nya adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi, teman-teman, menurut kalian lebih mudah memakai cara yang pertama atau cara yang kedua? Tapi itu terserah pribadi kalian sendiri ya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dari kelompok saya. Bila salah kata, saya mohon maaf. Dan kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.